Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kuliah studi kelayakan bisnis di pertemuan ke-6 ya, bicara tentang aspek keuangan yang kedua ya. Nah, sebelumnya di aspek keuangan pertama kita belajar tentang capital budgeting. Budgeting, penganggaran perusahaan itu ada dua, ada penganggaran secara umum, ada namanya penganggaran modal atau capital budgeting. Ada pengeluaran modal, namanya capital expenditure. Nah, kalau kita belajar penganggaran perusahaan adalah kita melakukan perencanaan pemasukan dan pengeluaran ya, yaitu penganggaran di dalam 1 tahun. Tapi kalau kita bicara tentang capital budgeting, berarti kita menganggarkan modal atau aset tetap yang lebih dari 1 tahun. Ketika kita bicara tentang modal jangka panjang yang lebih dari 1 tahun, pasti biayanya besar, dan bicara tentang biaya besar yang untuk diinvestasikan pasti resikonya juga besar. Makanya studi kelayakan itu harus dilakukan ketika kita bicara tentang capital expenditure atau pengeluaran modal. Ya, kemarin di pertemuan pertama juga belajar kita tentang initial cash flow, bicara juga tentang terminal cash flow, terus ada operasional cash flow. Initial cash flow adalah berapa sih investasi awal untuk membangun sebuah gedung contohnya. Jadi kalau misalnya perusahaan ingin bangun gedung awalnya itu initial cash flow. Sedangkan terminal cash flow adalah di antara ketika gedungnya jadi terus menuju operasional, itu namanya terminal cash flow. Dan yang berikutnya ketika sudah jalan namanya operational cash flow. Saya kasih contoh lagi. Kalau di pemerintahan ya, Kementerian Pekerjaan Umum gitu ya, membangun namanya bendungan, itu namanya initial cash flow. Nah, ketika membangun bendungan pasti ada investasi dalam bentuk aset-aset tetap lainnya. Nah, itu akan ada sisa selisih di terminal cash flow. Nanti ketika ingin menjalankan pengoperasian bendungan itu nanti sebagai modalnya Perum Jasa Tirta sebagai pengelola gitu ya, atau dijual untuk mengurangi biaya setoran modal kepada Perum Jasa Tirta yang sebagai pengelola bendungan. Nah, sedangkan operasional sendiri dilakukan oleh Perum Jasa Tirta. Itu namanya operational cash flow, terminal cash flow yang di tengah-tengah, initial cash flow ketika membangunnya. Makanya ada biaya investasi, ada juga modal kerja. Nah, seperti itu. Oke, nah ini yang penting gitu ya. Di sesi kedua banyak yang bertanya karena ini sebetulnya sudah dipelajari di manajemen keuangan, tapi mungkin lupa gitu, jadi harus diulang lagi. Tentang perhitungan kelayakan menggunakan NPV ya, terus ada IRR, ada profitable index, dan terakhir payback period. Di software yang saya berikan itu ada contoh soal dua investasi dengan modal yang sama 200 juta dengan menggunakan diskon faktor 10%. Diskon faktor 10% itu maksudnya apa? Diskon faktor 10% adalah saya ingin mendapatkan keuntungan itu yang dinanggap layak adalah 10%. Kalau kurang dari 10% saya anggap nggak layak. Contoh misalnya saya punya modal 100 juta. Yang namanya layak itu ketika 100 juta saya berikan, saya dapat keuntungan 10%. Di akhir periode
saya ingin dapatnya 110 juta. Itu namanya layak. Tapi kalau misalnya kurang dari itu tidak layak. Bukan hanya sekedar untung. Kalau misalnya 100 untung 3 juta, 103 juta dia untung. Tapi belum tentu layak. Seperti itu. Itu diskon faktor. Diskon faktor tergantung dari perusahaan masing-masing. Kadang juga tergantung dari suku bunga Bank Indonesia. Jadi kalau misalnya suku bunga Bank Indonesia-nya atau inflasi juga bisa seperti itu. Kalau misalnya inflasinya itu setahun 5%, saya harus lebih dari 5%. Seperti itu kelayakannya. Oke, kita bahas tentang soal yang ada ya. Proyek A modalnya 200 juta. Proyek B itu juga modalnya 200 juta. Bagaimana sih menghitung net present value? Net present value adalah net bersih, present value adalah nilai pada saat ini. Jadi arus kas yang masa datang kita tarik pada saat ini. Gitu ya. Arus kas di proyek A tahun pertama masuk 75 juta. Tahun kedua masuk 75 juta. Tahun ketiga masuk 165 juta. Jadi totalnya 315 juta. Sedangkan di proyek B konstan masuknya 105 juta tiap tahun, jadi selama 3 tahun. Mana sih proyek yang lebih baik gitu ya? Tolong hitung NPV, PI, IRR, dan payback-nya. Seperti itu. Bagaimana menjawabnya? Oke. Untuk tahun ke-1 dan ke-3 ya, teman-teman boleh menggunakan rumus NPV ya. Bisa juga menggunakan tabel. Nah, present value of a lump sum ini adalah tabel gitu ya. Jadi lihat diskon faktornya. Diskon faktornya dilihat 10% ya ke kanan, terus lihat tahunnya. Seperti itu. Tahun ke-1, 2, 3 masukkan ke sana. Jadi 10% pada tahun pertama itu nilainya 0,9091. Tahun kedua 0,8264. Tahun ketiga 0,7513 seperti itu. Lalu dikalikan dengan uang masuk arus kasnya 75 juta, 75 juta, sama 165 juta. Sehingga ketika 0,9091 dikalikan 75 juta menjadi 68182. Yang berikutnya 61983. Tahun ketiga 123.967. Begitupun yang 105 juta dikalikan dengan present value dengan diskon faktor 10%. Hasilnya 95,45867778,888 seperti itu. Lalu disum, dijumlah dengan modal awalnya yang 200 juta itu. Jadi modal awal dibandingkan arus kas masuk yang sudah dilakukan present value. Rupanya ya, di proyek A masih ada selisih 54,132. Sedangkan di proyek B itu masih ada selisih 61,119. Dari indikator NPV, kita bisa menyimpulkan bahwa proyek B lebih baik daripada proyek A. Ini baru satu indikator. Terus yang berikutnya, ada profitability index. Ada orang yang bilang juga benefit cost ratio. Benefit dibagi cost. Rasio antara benefit dibagi rasio. Oke, benefitnya berapa nilainya? Benefitnya nilainya adalah 254.132. Dapatnya dari mana? Dari modal awal 200 ditambah 54.132 itu dibagi dengan 200. Nilainya 1,27. Sedangkan yang di kanan, yang di proyek B 261 sekian dibagi 200 juta itu nilainya 1,3 sekian. Dari indikator kedua di profitability index, nilai yang paling besar adalah 1,3. Jadi 1,3 untuk proyek B itu lebih baik daripada proyek A. Yang dinamakan layak adalah kalau di profitability index adalah lebih dari 1. Oke, sekarang kita berikutnya di payback period. Payback period, pengembalian modal. Modal untuk proyek A itu sama 200 juta. Tahun pertama dapat uang 75 juta. 200 kurang 75
125 juta. Dapat uang lagi 75 juta. Berarti 125 kurang 75 tinggal 50 juta. Nah, 50 juta dikurangi 165 minus 115. Berarti 2 tahun sudah balik modal. 2, berapa? Ya udah tinggal pembaginya saja. 0,303 itu adalah pembagi dari 50 ya dibagi 165 juta. Sehingga 2,3 tahun untuk yang proyek A. Sedangkan untuk proyek B 200 juta dikurangi 105 95. 95 dikurangi 105 itu sudah habis, sudah minus ya. Jadi ini 1, berapa? 95 dibagi 105 nilainya. Sehingga totalnya 1,9 tahun. Indikator ketiga mengatakan bahwa payback untuk proyek B 1,9 tahun, sedangkan payback untuk proyek A 2,3. Berarti di indikator ketiga tetap proyek B lebih baik. Sedangkan bagaimana dengan IRR? Kalau IRR ini kebalikan dari NPV. Kalau NPV, berapa sih kelebihan dalam bentuk rupiah gitu ya. Jadi yang dinamakan layak tuh NPV lebih besar daripada 0 rupiah atau lebih dari 0. Sedangkan kalau bicara tentang IRR itu harus lebih besar dari 10%, karena diskon faktornya adalah 10%. Kalau dilihat nanti hasilnya dua-duanya itu layak dua-duanya, tapi yang lebih baik yang mana, itu yang kita akan pilih gitu ya. Nah, kalau ini ya teman-teman ya, karena kita bicara tentang kebalikan dari present value, kita harus bisa mencari present value mana, berapa persenkah gitu ya, berapa persenkah yang nilainya mendekati modal awal. Karena modal awalnya 200 juta, ya berarti modalnya 200 juta itu mendekati 200 juta. Caranya adalah 75 juta dikalikan berapa persen diskon faktornya. Diskon faktornya sehingga totalnya menjadi 200 juta. Nah, saya sudah mencari ya dengan hasilnya itu 23%. Gitu, 23%, lihat di tabel, cari 23%, tahun pertama itu nilai 0,813, tahun kedua 0,661, tahun keempat adalah 0,537. Dikalikan dengan kas masuknya. Kas masuknya tahun pertama 75 juta, tahun kedua 75 juta, tahun ketiga 165 juta. Nah, 75 juta kali 0,813 60976, 0,661 kali 75 juta 49574, dan yang terakhir 0,5371 dikalikan 165 juta itu 88668. Terus dijumlah, nilainya adalah 199218. Ini mendekati 200 juta. Berarti kita bisa mengunci bahwa IRR-nya untuk proyek A adalah 23%. Bagaimana dengan proyek B? Proyek B ya, yang mendekati 200 juta adalah 26% rupanya. Nah, kita lihat diskon faktor 26% ya. Tahun pertama itu nilai 0,794, tahun kedua adalah 0,630, dan tahun ketiga 0,5. Itu dikalikan 105 juta masing-masing tiap tahun, sehingga 83,333 66138 52490 nilainya 201.961. Memang lebih sih dari 200 juta, tapi mendekati 200 juta lah. Kita bisa dapat menyimpulkan ini nilainya sekitar 26 atau 27%. Dari indikator keempat ini, IRR 26 atau 27% ini dibandingkan 23%, berarti proyek B ini juga lebih besar daripada 23%. Walaupun dua-duanya layak di atas diskon faktor 10% ya, tetapi kalau dinyatakan mana yang lebih gitu ya, proyek mana yang lebih bagus antara A dan B, ya berarti proyek B. Mungkin itu penjelasan tentang NPV, IRR, PI, Profitable Index, dan payback period. Dan sekarang kita bicara tentang sensitivity analysis. Apa itu sensitivity analysis? Sensitivity analysis adalah kita melakukan simulasi.
Nah, saat ini dalam kondisi normal layak. Tapi kalau misalnya ada kondisi yang tidak baik seperti apa? Atau yang resikonya tinggi, atau kena kasus wabah kayak seperti saat ini. Apa yang terjadi bisnis? Apakah masih bisa survive atau tidak? Makanya simulasinya di sensitivity analysis kita lakukan beberapa simulasi. Pendapatan bagaimana kalau turun 2,5%? Bagaimana pendapatan turun 5%? Pendapatan turun kalau misalnya 7,5%, pendapatan turun sampai 10%, masih mampu nggak? Begitupun sebaliknya, kita juga melakukan simulasi bagaimana kalau cost-nya atau biayanya naik 2,5%, naik 5%, naik 7,5%, naik 10%, mampu nggak? Atau masih layak nggak ini bisnis? Seperti itu. Sehingga kalau misalnya kondisi terburuk, pendapatan turun sampai 10%, biaya naik sampai 10%, kelayakannya ini masih terjaga. Itulah sensitivity analysis. Saya kira cukup untuk membantu teman-teman untuk mengerjakan tugas ya. Selamat mengerjakan. Saya tunggu hasilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.